Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi dengan Kakak yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang peluang. Nah, materi peluang ini dikhususkan untuk kelas 8 dan materi kali ini akan kita pakai sebagai games. Jadi kita banyak melakukan percobaan atau games. Sebelum kita mulai, menonton video ini sebaiknya siapkan buku kalian untuk mencatat, untuk bisa memahami materi peluang nanti lebih baik lagi. Jadi perlu dicatat di buku kalian masing-masing. Oke, yang pertama, Kakak ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa peluang kamu mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran matematika saat PAT? Nah, biasanya kan ada siswa yang kurang bisa matematika atau kurang bisa dalam mata pelajaran matematika. Jadi, beranggapan peluang untuk mendapatkan nilai 100 itu tidak ada. Dan ada juga siswa yang, mempunyai, percaya diri yang tinggi dan bisa percaya bahwa dia bisa dapat nilai 100 pada mata pelajaran matematika waktu ujian. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian akan sedikit memahami apa itu peluang. Dan juga pertanyaan yang kedua, ibu hamil itu kira-kira mempunyai anak perempuan atau laki-laki? Ada yang bisa jawab? Oke, berarti pada intinya betul sekali, ibu hamil itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan mempunyai anak perempuan ataupun laki-laki, dan bisa juga mempunyai anak yang kembar, entah perempuan-perempuan atau laki-laki laki-laki, atau laki-laki perempuan. Jadi, ada beberapa kemungkinan ibu tersebut mempunyai anak yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Untuk pertanyaan yang ketiga, nah ini, berapa peluang kamu mendapatkan ranking 1 dalam kelas ini? Siapa saja yang mempunyai percaya diri bahwa kalian akan mendapatkan ranking 1 dalam kelas. Jadi, ada beberapa siswa yang memang mempunyai kepercayaan yang tinggi sehingga dia percaya bahwa dia akan mendapatkan ranking 1 dalam kelas ini. Jadi dan tetap ada kemungkinan bahwa dia akan mendapatkan ranking 1 dalam kelas ini. Oke, dari 3 pertanyaan ini, dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa peluang itu, bisa kita sebut sebagai suatu prediksi, percobaan, maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Jadi peluang-peluang itu yang dimaksud, ketiga ini. Dan mungkin ada yang, mengartikan lain mengenai peluang, nanti kalian bisa langsung tuliskan komentar di bawah ini. Oke, dari pertanyaan pemantik ini bisa sedikit mengenal mengenai peluang. Ibu lanjut, maaf Kakak lanjut. Jadi di sini selanjutnya kita akan mengenal istilah dalam peluang. Yang pertama, ada percobaan atau eksperimen, di mana mempunyai arti suatu kegiatan yang menghasilkan beberapa kemungkinan. Kakak ada contoh. Jadi ini percobaan atau eksperimen. Kalau kalian melakukan percobaan melemparkan dadu, misal Kakak melemparkan dadu dan mendapatkan angka 2. Nah, itu termasuk percobaan atau eksperimen yang menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan mendapatkan angka 1, angka 2, sampai angka 6, sesuai dengan urutan di dadu tersebut, angka di dadu tersebut. Oke, jadi itu yang dimaksud percobaan atau eksperimen. Yang selanjutnya ada ruang sampel. Di sini ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Kakak akan
jelaskan dulu pengertiannya, nanti selanjutnya akan ada contoh konkretnya mengenai suatu percobaan dan kita dapatkan ruang sampelnya. Kita next dulu. Selanjutnya ada titik sampel. Oke, titik sampel adalah tiap anggota dari ruang sampel. Jadi ada ruang sampel dan di dalam ruang sampel ada anggotanya. Nah, anggota ini yang disebut sebagai titik sampel. Selanjutnya ada kejadian. Yang keempat, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Tuh. Selanjutnya ini ada contoh di mana ada percobaan melempar satu koin yang kemungkinan dapat terjadi adalah munculnya angka atau gambar. Nah, di sini dalam koin ada dua kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Seperti gambar yang ada di layar ini, sehingga dari percobaan pelemparan satu koin mendapatkan ruang sampel S, kita menyebutnya S, ruang sampel, yaitu kurung kurawal, angka, dan gambar. Jadi, angka dan gambar ini yang disebut titik sampel. Jadi, yang seperti kakak sebutkan tadi, anggota dari ruang sampel itu bisa juga disebut sebagai titik sampel. Nah, ini ada contoh lain. Sedangkan jika K adalah kejadian munculnya angka. Jadi, kita lihat munculnya angka ini, 1. Sehingga ruang sampelnya bisa kita tulis K sama dengan kurung kurawal angka. Jadi hanya 1, karena hanya percobaan melempar satu koin. Dari sini penjelasan tentang ruang sampel dan titik sampel apakah aman? Kalau aman, kakak lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, contoh yang selanjutnya ada percobaan melempar satu dadu, maka kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi di sini dadu kita tahu ada 6 angka, jadi ada yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ketika melemparkan satu dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, ke-6 angka ini termasuk ke dalam titik sampel percobaan melempar satu dadu. Dan S kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi, di awal ini kita mengenal ruang sampel dan titik sampel terlebih dahulu dari percobaan